Nah Ustaz Deden, saya ingin bacakan hadis yang sering tetapi barangkali tidak semua pernah mendengarnya. Mungkin udah berulang-ulang kita bahas, tapi ini penting. Ternyata PSBB itu nyunnah. Nyunnah banget Ustaz. Iya, bahkan mendekati wajib ya. Wajib Ustaz. Bisa naik ke wajib kan? Bisa wajib, bisa naik ke wajib. Nah sekarang saya bacakan dulu hadisnya. Oh ya, sebelum saya bacakan hadisnya begini. Menurut Ustaz Deden kalau orang sekarang nih ya, dengan semua perpecahan, dengan semua saling tuduh, saling hujat di Indonesia ini, pemerintah pusat menurut pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat, menolak pemerintah pusat, pemerintah daerah yang sejalan dengan pusat, menolak teman pemerintah daerah. Kira-kira bakal selesai nggak masalahnya? Tidak akan pernah selesai. Dalam kondisi seperti ini biasanya pada nunggu nanti kalau ada vaksin. Sementara perpecahan terus berjalan. Padahal solusi untuk bisa keluar dari situasi kan harus dengan bersatu kan? Artinya vaksin COVID itu tidak lebih penting daripada vaksin anti perpecahan. Nah itu dulu yang kita bahas barangkali. Tapi masalahnya sekarang orang pada merindukan vaksin ini. Bukan merindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah itu jadi tertampar saya juga, kadang-kadang saya juga gitu. Jadi kalau misalkan lagi sakit tuh terpikirnya obat aja obat. Gitu. Ya Allah ya kan. Bisa musyrik kita. Itu musyrik, betulan itu sebenarnya. Iya. Apalagi hafiz Quran kok percayanya ke situ gitu. Iya. Maka dahulukan Allah sebagai pemberi kesembuhan dan juga obatnya dengan Al-Quran yang tak lain adalah syifa. Iya. Nah ingat itu saja, itu sebenarnya sakit kepala udah selesai Ustaz. Kagetnya minta ampun. Jadi ternyata yang lebih parah itu bukan sakit badan saya, sakit iman saya. Ya, jadi nggak kerasa. Betul sekali. Berarti tidak semata-mata beralih dari Allah ke obat atau menduakan Al-Quran sebagai syifa. Iya. Itu kecuali sebelum sakit badannya, sakit imannya dulu. Langsung kaget, langsung gak kerasa Ustaz. Jadinya saya kesini sekarang. Alhamdulillah. Hebat juga ya cara berpikirnya. Bukan aneh saja sama diri saya sendiri Ustaz. Iya. Nah itulah karenanya kenapa kita bikin tema seperti ini. Iya. Jangan menunggu vaksin untuk keluar dari situasi pandemi ini. Pertama memang sudut pandang akidah tadi. Sudut pandang akidah ini berbahaya ketika kita mengandalkan obat saat sakit. Berarti bukan mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau kita mau renungkan, ini kan semua datangnya dari Allah. Dan hanya Allah yang bisa kemudian menariknya. Iya. Taruh kemudian misalnya dapat nih vaksin untuk COVID-19. Tapi rupanya ada mutasi lagi. COVID-20. Iya. Cari vaksin lagi. Dia keburu banyak yang mati. Sementara ada yang lebih prioritas. Nah sekarang kita bincangkan sisi akidahnya dulu, baru kemudian sisi sosialnya. Ya, akidah berarti juga aspek ibadah di sini. Kenapa sih kita jangan menunggu vaksin dulu? Ya pertama, dalam hal ketiadaan obat, ya bukan berarti belum ada, hanya saja belum ditemukan. Tapi bukan berarti kemudian kita pasrah begitu saja dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita tetap harus melakukan tindakan-tindakan preventif, ya selain 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Tapi ada hal penting yang lebih penting dari 3 ini, yaitu apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ini adalah bagian daripada azab Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya, maka mari kita olah dari azab menjadi rahmat seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwa wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Pandemi ini memang azab bagi sebagian orang yang dikehendaki, tetapi pada saat yang sama adalah rahmat. Nah, mengubah dari
azab menjadi rahmat adalah al-luju, al-iltija, memohon perlindungan kepada Allah atas kelemahan diri. Sekarang siapa yang bisa melawan ini semua? Siapa yang bisa menghindari kalau memang sudah harus ditetapkan mengena seseorang?